bersuara. Nah, suara itu keluar dari mulut abang. Suara abang yang keluar dari mulut abang, sebentar, saya dengar di kuping saya melalui media HP. Nah, pertanyaan saya, ketika suara abang yang udah nyampe di telinga saya, apakah berarti abang ada di telinga saya? Karena Mbak Nora tanya ke saya manusia tidak. Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman, keluar kata-katanya dari mulutnya. Apakah yang sudah keluar, Bang? Sebentar dulu, makanya jangan potong. Kenapa Mbak Nora menyamakan saya sama Tuhan? Nggak bisa, saya manusia biasa. Bang, ketika Tuhan berfirman, jadilah langit, jadilah cahaya. Pertanyaan saya, cahaya itu apakah Tuhan? Bukan, karena dia berfirman. Karena Tuhan dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Kenapa manusia itu kok katakan Allah itu sendiri? Beda halnya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, nah, apakah terang itu Allah? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi apakah terang itu Allah? Bukan, apakah terang itu Allah? Bukan, karena dia berfirman menjadikan menciptakan. Tetapi kalau jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, ini Mbak Nora, firman itu telah menjadi manusia, kan? Apakah manusia itu Allah itu sendiri? Mbak Nora tanya kan sama saya kan? Mbak Nora tanya sama saya. Logika aja lah, Bang. Iya, logika. Pakai logika, Bang. Mbak Nora tanya sama saya. Pakai logika kita, Bang. Ayo kita pakai logika. Ya, Mbak Nora tanya sama saya. Itu kata orang Kristen, Mbak. Ya, saya orang Kristen. Anda orang Kristen, tapi Anda tidak mau memakai akal. Makanya saya bilang, ayo kita pakai akal. Kenapa Anda tidak mau pakai akal? Mbak kan orang Islam. Saya orang jangan bawa agama dulu. Kita pakai akal. Kan? Ketika Anda berbicara tentang keimanan Kristen, Anda berbicara, Bang, berarti Mbak pakai akal dong. Nggak butuh orang Kristen untuk menjelaskan. Jadi Mbak tanya aja ke orang lain. Makanya saya bilang pakai akal. Pakai akal. Ayo pakai akal. Ketika Anda berbicara, suara Anda yang saya dengar di kuping saya, apakah itu berarti Anda ada di kuping saya? Sebentar dulu, tak jelaskan ini, tak jawab. Saya tidak minta itu saja jelaskan. Apakah berarti Anda ada di kuping saya? Enggak. Nah, ketika Tuhan berfirman, berkata, ketika dia berfirman kepada Nabi Musa, ketika dia berfirman kepada Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, ketika Bapaknya Yesus berfirman kepada Yesus, apakah berarti firman yang keluar dari mulut Bapaknya itu kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada mereka, apakah berarti itu mereka itu adalah Allah itu juga? Yesus itu adalah firman yang menjadi. Firman yang menjadi manusia. Langit dan bumi menjadi, ketika Tuhan berfirman jadi langit dan bumi, jadi langit dan bumi. Ketika Tuhan berfirman menjadi manusia, jadi manusia. Bukan firman yang menjadi langit dan bumi, tetapi firman yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Sekarang saya tanya, setiap yang dilahirkan itu ciptaan atau bukan? Setiap yang dilahirkan itu ciptaan atau bukan? Mbak Nora ini terlalu pintar buat saya, jadi saya nggak bisa jawab. Bukan, Bang, saya terlalu kritis kepada saudara-saudara yang tidak menggunakan akal, Bang. Kalau hanya menggunakan kitab Anda pun juga udah tertabrak di situ, Bang. Jadi menurut Mbak Nora, orang Kristen nggak menggunakan akal? Tidak, Bang. Nggak apa-apa, bebas, terserah aja. Bukan nggak apa-apa, bebas. Ayo, kalau Anda menggunakan akal, apakah mungkin Tuhan bisa mati, Bang? Itu yang mati itu kemanusiaan Yesus, bukan Allah. Oke, mana ketuhanan dia kemana? Ketuhanan dia mana? Tuhan nggak bisa mati, Mbak Nora yang cantik. Ketuhanan dia kemana? Bukankah Anda mengatakan Bapa ada di dalam diri Yesus juga ada di dalam diri Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya tadi yang satu. Ketika Yesus merasakan lapar, itu kemanusiaannya. Dia mendatangi pohon ara. Itu kemanusiaannya karena dia merasa lapar. Tapi pertanyaan saya, ketika dia memiliki gelar keilahian, kenapa dia tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Ya kan dia sebagai manusia sepenuhnya. Oke, sebagai Tuhan sepenuhnya kapan, Bang? Dia sebagai Tuhan sepenuhnya kapan, Bang? Di mute yang baru masuk. Sebagai Tuhan sepenuhnya kapan? Dia sebagai manusia sepenuhnya, dia juga sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, sebagai Tuhan sepenuhnya itu pada waktu kapan dia, Bang? Pada waktu kapan? Ya saat itu juga. Loh, tapi dia nggak tahu pohon ara belum musimnya berbuah. Loh, iya kan dia berarti manusia sepenuhnya, ya, Allah sifat sepenuhnya. Sifat ketuhanan dia tuh kapan? Pada waktu ada, Bang. Iya. Ya itu, kenapa, Mbak?
Ya Ya saat kapan, itu Bang? ada. Terus Mana? kalau misalkan Buktinya aja dia tidak tahu pohon ara itu belum waktunya berbuah. Malahan dia kutuk. terus masalahnya di Mbak Nora apa? Bang, abang berpikir bang, ketika abang punya uang banyak, ya, abang sanggup membeli motor, tapi abang membilang abang tidak sanggup membeli motor. Nah itu tidak mungkin bang. Gitu loh bang. Mbak Begini loh Nora, bang. kita ini Lucu, memahami sang pencipta Bukan ya. memahami bang. Dengarkan saya Mbak Nora baik-baik ya. memahami sang pencipta hanya dengan logika. Kita orang Kristen memahami bukan Memang hanya dengan logika, makanya saya katakan juga dengan iman. Kristen ini tidak ada pakai logika. Masa begini, Nora, Yesus memiliki 100% manusia, 100% Tuhan. 100% manusianya, dia lapar. Berarti Sabar sebentar, 200%. sabar Anda dulu, Anda sabar. Bukan begitu. 100%-nya, sabar sebentar. Bukan. Bahasanya adalah Yesus adalah manusia sepenuhnya dan dia adalah firman Allah sepenuhnya. Nah, sekarang firman Allah itu apakah berarti dia bukan Allah itu sendiri? Kalau Pertanyaan 100% saya, ketika dia 200% firman Allah dong. itu sendiri, apakah dia bukan Allah itu sendiri? Allah itu sendiri. Nah, ketika dia merasa lapar, itu adalah manusianya. Tapi pada waktu pohon ara itu belum musimnya berbuah, kenapa kalahannya tidak tahu? Emang begini Mbak Nora. Nggak apa-apa Mbak Nora, tertawa aja nggak apa-apa. Bukan, katanya Anda Jadi mengatakan, Anda iya. saya tidak terima kalau saya katakan Kan Kristen bisa tidak menggunakan akal. Gunakan kealahannya sepenuhnya Loh, ya. kealahannya kalau gitu kapan digunakan, Bang? Loh, pada waktu dia membangkitkan orang mati. Yang membangkitkan orang mati itu siapa? Yesus. Oke, abang baca. Pada waktu dia membangkitkan Lazarus, kenapa dia berdoa? Loh, itu merendahkan diri sebagai seorang hamba. Pada waktu di dalam Lukas 7 nomor 14, dia membangkitkan anak muda. Kenapa orang-orang di situ memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus? Ya, Allah itu Yesus. Firman Allah. Bang, di dalam Lukas 7 nomor 15-16, kenapa orang-orang di situ mengatakan bahwa seorang nabi besar, bukan Tuhan? Kita ini orang Kristen, sangat senang. Bang, saya bacakan deh. Dianggap Ya, bodoh. saya bacakan. Ini yang menarik sama saya ketika Anda mengatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Dianggap bodoh karena kita Sabar, percaya. Bang. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Begitu. Saya mau pakai data, Bang. Saya tidak mau di sini kita nanti dikatakan penghujatan. Saya nggak mau. Oke, Nggak saya baca ya, ada. Bang ya. Kita orang Kristen nggak pernah menuntut, Mbak. Bang, Emang Kalau Mbak nggak Nora pernah menuntut bang, saya sudah dilaporkan sama umat Kristen bang. Tenang aja bang, saya sudah dilaporkan kok ke Polda. Gara-gara mereka tidak terima. Saya membacakan kitab kalian. Sebentar dulu bang ya. Nyantai. Ini bang, ini perikopnya sebentar dulu damai sejahtera. Lukas 7 nomor sebentar bang, Lukas 7 nomor 11. Ini Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, saya baca dari 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nomor 16-nya abang nanti baca ya, Lukas 7:16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Terus sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Pertanyaan saya, di mana orang di situ mengaku ketika Yesus membangkitkan orang mati ini, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Orang Yudea dan seluruh daerah sekitarnya mengatakan seorang nabi. Nabi, bukan Tuhan. Nah, saya sedikit lagi nanti lanjut sama Alfi atau Bang Dewa ya. Saya lanjut sedikit lagi. Saya lanjut sedikit aja. Sedikit lagi Bang Ari. Jadi begini Bang Ari. Yang saya kutip di Lukas 7 nomor 16. Jadi begini Bang Ari. Aduh, Yang saya kutip. Bukan aja kalau noise, tolonglah. Aduh. Yang saya kutip. Kalau noise. Lukas 7 nomor 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Terus sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saya ingin mengatakan begini ya. Tersiarlah kabar tentang Yesus di Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Bukan di luar dari Yudea. Nah, Yesus tersebar di kota Yudea membangkitkan orang mati dan dia dikatakan seorang nabi. Kenapa orang Yudea mengatakan, kenapa Bani Israel mengatakan Yesus nabi? Karena apa?
Karena perbuatan yang dilakukan, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Musa. Musa menunjukkan membelah lautan. Musa menunjukkan menjadikan, sabar Anda. Sabar dulu. Kalau Anda katakan hebatnya Yesus merubah air menjadi anggur, pertanyaan saya, apakah Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa, bro. Bahkan Yesus saja berdoa kepada Bapaknya. Ntar dulu, kok dari cara bicara Mbak Nora ini, padahal Yesus itu kan nabinya Mbak Nora, kok kayak nggak suka betul sama Yesus? Bukan nggak suka. Yang nggak saya suka, kalian menuhankan nabi ini. Dan Betul. kalian mengatakan dia terkutuk di kayu salib. Oke, Kalian menghinanya. Kalian menghujat Yesus. Orang Kristen Kalian menghujat Tuhan Yesus. Sebentar, sabar. Ya kan, Sabar kalau dulu, Bang Mbak Ari. Nora- Sabar. kalau Anda nggak waktunya suka diam dulu. menuhankan orang Kristen, Sabar dulu, Bang Ari. menuhankan Yesus, Bang nggak Ari, apa-apa, nggak sabar. apa-apa. Anda sabar. Sabar Nggak dulu. masalah Mbak Nora, aman Sabar aja. dulu, sabar. Anda dari tadi kan, itu kan makanya saya bilang, ayo kita diskusi memakai akal. Ternyata Anda tidak memakai akal, menggunakan hanya keimanan. Kalau Anda mengatakan saya tidak suka Yesus, bukan saya tidak suka Yesus. Kami mencintai nabi-nabi kami. Sama seperti ini katakan Alfi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kami rasis, membedakan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jangan bahas itu. Stop dulu. Jangan Ini bahas statement itu. dari saya. Kalau Tolong Anda jangan bahas dulu aja potong. Yesus, ya. Ini Kalau mau statement bahas- dari saya. Diam dulu. Jangan bahas yang lain. Dan saya nggak Loh, setuju. Jangan bahas Anda yang kan tadi katakan, katanya saya seperti tidak menyukai Yesus. Iya kan? Loh, kan Alfi sudah memberitahu, kami diajarkan Nabi Muhammad tidak rasis. Kan sudah dikatakan. Saya maksud saya begini ya, orang Yudea, Bani Israel menganggap Yesus nabi. Iya, Hanya terus? seorang nabi besar. Betul. Yang dilakukan oleh Yesus sama seperti Betul. yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa. Apakah Yesus bisa membelah lautan? Tidak bisa sama sekali. Karena apa? Setiap nabi diutus oleh Allah itu ada batas-batasnya, dia yang melakukan mukjizat itu ada batasnya. Dengan keperluan masing-masing dari umatnya. Nah, kenapa orang Bani Israel menganggap Yesus nabi? Hanya Kristen yang menganggap Yesus Tuhan. Kenapa? Ya kenapa? Saya tanya. Oke, tanya kan, saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya, karena kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia dan menebus dosa kita. Dan kita percaya, saya percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana kata penebusan dosa? Jadi kepercayaan Bukan sama saya di dalam Bible kalian penebusan dosa, Bang. saya kan mau jawab. Enggak, Abang menjawabnya tidak memakai data. Dari tadi saya mengeluarkan data, Bang. Loh. Abang jawab dong. Penebusan dosa, konsep penebusan dosa itu tercatat di dalam surat apa, Bang? Dari Matius sampai Wahyu, tunjukkan sama saya penebusan dosa dengan cara disalibkan. Loh, ya itu tadi Yohanes 3 ayat 16 karena Bang, begitu besar. kamu paham nggak, Bang? Penebusan dosa dengan cara disalibkan itu di mana? Jadi gini Mbak Nora saya mau jawab, belum selesai Mbak Nora potong. Abang tidak menjawab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anak yang tunggal, apakah berarti dia dimetongkan di situ? Bang, berpikirlah Bang, kata mengaruniakan itu apa artinya, Bang? Mbak Nora, Tuhan Yesus mengasihimu. Mengaruniakan artinya apa, Bang? Mengaruniakan itu memberi, Mbak Nora. Mengaruniakan artinya apa, Bang? Memberi. Apakah berarti memotongkan? Memotongkan gimana sih maksudnya? Memetongkan. Kalau saya nanti saya kena benet. Memetongkan, mengkilkan. Oh itu. Nah, Dia enggak menyerahkan. menyerahkan untuk diapain, Bang? Menyerahkan Untuk diapain? untuk menjadi korban penebusan dosa. Di mana tertulis, Bang? Itu Di kan mana tertulis? Loh kan Mbak Nora tanya sama saya, nggak tanya di Pakai data dong, Bang. Biar saya Saya tahu. tanya, Mana sesuai- tahu saya waktu Kristen tidak membacanya, Bang. Ya di mana? Di mana? Di mana? Di mana Bapak mengutus tertulis. Yesus, firman Nggak yang ada. menjadi manusia itu untuk dimetongkan di kayu salib? Di mana, Bang? nggak ada tertulis, cuman kan Mbak saya. jadi apa Abang ini dari mana? Statement Abang ini dari mana? Di mana Dari mana, tertulis? Baru saya bisa jawab kan ini Dari Saudara mana, Ri, Abang? itu pertanyaan si Nora itu ada. Kalau Anda nggak Narasinya punya dari ilmu, mana, nggak usah Bang? begitulah. Narasinya dari Turun mana, aja Abang? Anda. Narasinya dari mana? Ada itu. Di mana?
Di Matius 20 ayat 28. Oke, bacakan Matius 20. Ayo bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk jangan ketawa, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu jawabannya. Lanjut Alfi, Matius 20. Jangan lari kau, jangan lari. Hadapi saya. Berani nggak kau berhadapan dengan saya? Ayo. Jadi betul ya. Tunggu dulu saudara Pi, saya mau tantang dia. Ketika Anda tidak izin begini. Dengar dulu, jangan kau tunjukkan itu. Kalau Anda tidak mengizinkan saya debat dengan si Nora ini, Anda sudah mencekali si Nora. Nggak mampu dia berhadapan dengan saya. Urusan kau sama aku, kenapa? Urusan kau sama aku. Kau tenang dulu, kau tenang. Enggak. Kau izinkan saya. Berani nggak? Si Ari itu kau izinkan dulu. Bahwasannya gini loh, hukum. Kita kan sama-sama udah dewasa ya. Iya, justru karena udah dewasa saudaraku. Kau izinkan nggak saya debat sama si Nora berdasarkan data? Saya potong dulu ya. Kau izinkan nggak? Kalau enggak, berarti kau mencekali saudaramu si Nora. Sebentar dulu Bang Ari ya. Bang Ari sebentar. Saya tengahi dulu ya. Saya tengahi dulu ya. Saya pengen tahu aja. Nomor berapa dulu? Begini bang sang hukum, alangkah baiknya abang kan laki-laki. Sudahlah, nggak mungkin Ibu Nora selalu ditanyai lagi. Sudahlah, waktunya dengan Bang Ari, dia mau istirahat juga sebentar. Kasihlah dengan saya mau makan. Alfi dulu ada. Kan alangkah baiknya Bang sang hukum ini kan orang hukum toh. Cobalah berdiskusi dengan Alfi dulu ya. Saya tengahi. Istirahat dulu sebentar Bunda Nora dengan Ari dulu. Udah sorry ho. Ya. Sebentar Bang Kaisar. Unang jengkel si Nora yang berhadapan. Laki-laki Bang. Si Nora, kalau datang berani si Nora berarti menjengkel si Nora. 28. Izin Bang Kaisar sedikit. Matius berapa? 28 lebih. 20 nomor? 28. Oke, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saya baca di dalam Matius sebentar. Enggak, kok aku dulu itu betul enggak ya menjadi tebusan? Sebentar. Jawab dulu. Di bagian ini. Kau aku dulu ada enggak jawabannya? Mute-kan dulu dia. Cuma itu kemampuanmu mute-mu. Akui dulu, ada enggak jawabannya dalil? Saya bacakan di dalam Matius 20 mulai dari nomor 17 perikopnya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Pertanyaan saya, siapa yang menjatuhi hukuman mati bagi Yesus? Apakah itu kehendak Bapa? Dan yang 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesa dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, yang menginginkan Yesus disesa, diolok-olok itu siapa? Tadi Anda sudah dengar, jangan ketawa dulu. Dengar dulu, kau jangan kejang-kejang. Anda jangan kejang-kejang. Anda sudah tadi membuka dalilnya. Dengar dulu. Anda sudah membuka dalilnya. Kenapa dia disalib? Jawabannya karena apa? Karena mereka tidak mengenal. Bangsa hukum, Anda kemarin gitu juga dengan saya. Berdiskusi Anda tidak menjawab dan lari, tidak mau membacakan. Saya suruh baca, tolong baca. Kenapa dia aku tahu karakter Anda. Aku tahu karakter Anda. Dengar dulu. Aku tahu karakter Anda. Karakter Anda sering lari-lari. Sekarang kalau mau diskusi lanjut dengan Alfi. Lanjut. Berarti Anda menjengkali si Nora ya? Gak berani dia berdebat dengan saya. Aku tahu Anda. Anda kemarin sudah dipermalukan. Anda sudah lihat dipermalukan apa? Aduh, tidak mau membaca selanjutnya yang kemarin itu, ingat ayat selanjutnya mau Anda baca. Jangan premi. Apa? Masih ingat? Serahkan dulu si Nora itu berdebat dengan saya jika dia hebat. Iya. Banyak orang preminya yang tidak punya. Kalau Anda tidak mau dengan berdasarkan dalil. Enggak, kok birahi sekali sama Kak Nora. Kenapa? Iya, ada apa itu? Nafsu kali kau sama perempuan. Gimana nih? Terlalu birahi sekali sama Kak Nora. Ada apa?
Anda berkata-kata dengan orang yang nggak punya ilmu. Saya punya ilmu. Kalau dia Sinora itu punya ilmu, suruh dia debat sama saya berdasarkan dalil. Ayo. Iya, sama saya aja. Kenapa? Sama saya. Kenapa? Nggak berani Sinora. Anda Nggak, sama saya aja. Sama saya aja. Bisa nggak? Nah, sekarang gini. Nggak usah Anda tunjukkan. Saya tanya dulu kepada Anda, keyakinan Anda. Menurut keyakinan Anda, siapa yang berkuasa? Tenang dulu, jangan kejang-kejang. Saya tanya kepada Anda. Ketika Anda berani, Sinora dari bertanya kau sebebas-bebasnya sama aku. Iya, saya mau bertanya kepada Anda, mau nggak? Sekolah. Anda mau nggak bisa? Saya tanya, boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Jika Anda pintar. Tadi sama Kak Nora bertanya aku sepuas-puasnya. Iya, saya tanya kepada Anda. Anda giliran sama Alpio, aku yang bertanya. Alamak, tadi sama Kak Nora sama Betina, dia dengan lantangnya dia ngomong sama Betina, bertanyalah kau sepuas-puasnya. Giliran Alfi yang maju, boleh nggak aku bertanya? Alamak, bapak kau introvert. Aduh, rusak. Kau punya ilmu, pasti kau mampu menjawab pertanyaan saya. Waalaikumsalam. Kalau kau punya ilmu, berarti kau mampu menjawab pertanyaan saya. Ini ngomong apa sih? Ini penganut sepak bolong ini. Macam mana? Ketawa saya jadinya. Kalau Anda punya ilmu, begini saudaraku, kalau Anda punya ilmu, Anda tidak keberatan, saya bertanya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, bukan apa-apa. Dia kemarin juga diskusi sama saya 10-0. Disuruh membaca ayat selanjutnya, dia tidak mau dan ngelak, akhirnya kabur. Mohon maaf. Anda tidak berkompeten di sini, tidak ada ilmu. Silakan teman-teman yang Kristen, yang santun, yang mantap sedikit, naiklah. Yang berilmu lah gitu, yang ada attitude dan adab. Lanjut Pi, yang lain aja Pi. Capek, nanti lama-lama rungkat room kita. Mana Alfinya? Hilang dia. Tombak. Selamat siang. Iwang. Kau ngakuin nggak, Wang? Tritunggal itu ternyata itu simbolnya sepak bolong itu gimana tuh? Itu benar. Iya. Ya kan? Bahasa sepak bolong aja lah, ngapain juga kau mau baca-baca Quran nggak bisa baca pun? Saya ini mendengarkan Quranmu, Bang. Selama ini udah nggak butuh. Lebih menarik itu sepak bolong itu gimana? Bapak sama dengan anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak begitu. Ya dulu, daripada ngaco, orang Islam bisa baca, kau punya nyamar nggak bisa baca bahasa Al-Quran. Sepak bolongmu dulu, tambal dulu. Ayo, ada Pak Spirit nih. Silakan lanjut Alfi. Aku monitor aja dulu. Ya Spirit, gimana? Udah bosan jadi Kristen? Silakan bertanya ke Islam. Shalom alaihim. Barber. Kami nggak nyalon, aku laki-laki. Selamat siang abangku. Aku di barber, potong rambut, nggak di salon. Aku laki-laki. Gimana? Pertanyaan pertama langsung. Pertanyaan pertama. Oke. Simpel aja sih pertanyaanku. Cuman dijawab dengan jujur ya. Jujur gitu kan. Kita berdiskusi kan harus. Allah yang abang sembah itu punya roh atau tidak? Allah itu Rabbul Alamin, penguasa segala sesuatu. Yang saya tanya punya roh atau tidak abangku, nggak perlu panjang-panjang. Punya. Roh itu ciptaan Allah. Roh. Berarti Allah itu punya roh? Punya. Berarti makhluk? Bukan. Kalau dikatakan ruhullah, dia ini. Kok kan minta jawaban jujur ya? Aku jawab dengan jujur. Kalau dikatakan ruhullah, enggak kan kok bertanya nih, aku jawab nih. Kalau dikatakan ruhullah, itu adalah isim idhofah, artinya ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, gitu. Kalau dikatakan baitullah, bait punya Allah, bait ciptaan Allah. Bait itu baitun ya, rumah artinya. Kalau dikatakan kalimatullah, sama kalimat dari Allah. Kalau dikatakan Abdullah, misalnya Abdul itu kan hamba milik Allah artinya.
bukan berarti Allah itu Abdul. Tidak, kucelo, nggak gitu cara pemaknaannya. Makanya pada saat umat muslim mendengar kata ruhullah, bukan berarti Allah itu ruh. Karena begini Bang, Gitu pemaknaannya. Makanya Iya, di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai isim idhofah. Pada saat mudhof dan mudhof ilaih itu menyatu, itulah isim idhofah. Nah, kalau dikatakan Abdullah, apakah Allah itu Abdul? Tidak. Kalau dikatakan ruhullah, apakah Allah itu roh? Tidak. Allah itu lizat al-wajibul wujud. Gitu, bre. Iya, Karena kenapa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Loh, bukan bertanya, aku menjawab. Sejak kapan pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban? Oke, siap, lanjut. Pertanyaan kedua langsung. Aku malas panjang-panjang lebar. Karena begini Bro Alfi, begini ya, maaf ya. Karena kan udah berapa teman muslim yang saya tanya, jawabannya berbeda dengan Bro Alfi begitu. Makanya saya tanya. Sama kayak aku nanya ke Tritung Menuanes pun beda-beda jawabannya. Oke lah. Lanjutlah. Itu sih yang mau saya tanya. Oke, gantian. Aku bertanya lagi ya. Bisa? Boleh. Aku bertanya. Tapi jangan menjawabkan gitu ya. Kita harus konsekuen ya. Saya tadi tidak mengintimidasi Anda kan begitu ya? Santai aja. Aku cuma bertanya. Bentar. Aku lupa dalilnya. Iya, siap. Siap. Kalau nggak salah, tunggu. Tunggu aja biar aku buka di sini. Coba lihat di dalam Matius. Ini Bang Spirit, ini Bang Tokek bukan? Nih, kutunjukin dalilnya nih. Matius. Bang Spirit ini Bang Tokek bukan? Yang Tokek itu bukan? Enggak tahu. Bukan Bang. Nih, Matius 26 18. Matius 26 ayat 18 ya. Ya, aku terjemahnya aja nih. Baca atau abang yang baca? Aku bacain aja. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah mula, aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Pertanyaannya, siapa si Anu? Sudah? Iya, silakan. Oke, karena di ayat itu kan Bang, firman Tuhan berkata tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi ya. Jadi ya, karena silakan. ayat itu tidak dijelaskan secara eksplisit, dia tidak tahu saya kan begitu. Gimana jawabannya? Saya tidak tahu karena tidak disebutkan secara eksplisit kan. Apakah Tuhan itu berfirman untuk membuat pembacanya bingung, Bang? Nggak bingung saya di situ karena emang. Oh, abang nggak bingung. Aku bingung masalahnya, Bang. Makanya. Siapa si Anu? Oke. Lanjut pertanyaan kedua apa lagi? Oh, boleh ada pertanyaan kedua. Oh, seru nih. Aku kalau disuruh bertanya ini Ribu pun boleh Bang, nggak apa-apa. Tapi itu tadi Bang, konsekuensinya harus tetap ibaratnya jangan menjawab seperti si Nora tadi. Dia bertanya tapi menjawab kan lucu itu. Boleh ya? Bang, ya. Aku kalau disuruh bertanya banyak-banyak gini suka aku. Tunggu. Aku lupa dalilnya di mana ya? Oh, ini aja Bang. jadi si Anu tadi tuh jawabannya nggak tahu ya, nggak apa-apa, kita hargai teman-teman. Lalu pertanyaan kedua Bang. Bang, menurut Abang Maria sama Maryam itu beda nggak Bang? Aku nggak bahas. Biar lebih eksplisit pertanyaannya. Iya, aku nggak bahas Yesus sama Nabi Isa ya, tapi Bunda Maria sama Siti Maryam itu beda nggak Bang? Ada berapa bernama Maryam Bang? Mungkin berbeda ya, tapi karena Abang nggak menyebutkan ayatnya secara eksplisit nggak bisa juga saya jawab kan? Coba buka di Matius 13:55. Matius 13:55 ya. Tadi Bang. Matius 13 ayat 55. Apakah
Bunda Maria dan Ibunda Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, itu sama atau beda gitu? Kalau dari ayat ini ya menuju kepada ibunya Yesus, Bang. Apakah sama waktunya dengan Siti Maryam yang ada dalam Al-Quran? Saya harus bertanya lagi balik sama abang ini jadinya. Susah saya gini, Bang. Saya nggak mau mengklaim ya. Artinya kalau abang mau mengkonfirmasi itu kepada saya, otomatis kan saya harus bertanya kepada abang sesuai nggak sejarahnya dengan yang ada di Alkitab, kan begitu jadinya. Masalahnya gini, Bang. Aku bukannya sok keren di sini, Bang ya. Di sini kan terjemahannya, bukankah ia ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Di Greeknya dikatakan ok autos estin hotou tektonos huios ochihi meter autu legetai Maryam. Di sini Maryam, Bang. Hurufmu alpa ro iota alpamu Maryam. Kai kapa alpa iota hoi. Di sini kan Maryam. Tapi kenapa sampai diterjemahnya jadi Maria doang, Bang? Padahal di sini Maryam original teksnya. Mungkin lidah Indonesianya, Bang, lebih kepada lidah mungkin. Enggak. Kan nama tuh cuman bisa mengalami korespondensi fonetik. Sementara pada original teksnya itu kan nggak bisa diterjemahkan. Ini jelas-jelas legetai Maryam mu alparo iota alpa mu Maryam gitu. Ya kalau abang bertanya kepada saya kan ini artinya abang sedang bertanya tentang terjemahan kan begitu ya, Bang ya. Ini bahasa asli, Bang. Gimana? Ini bahasa asli bukan terjemahan lagi. Abang yang bertanya kan mengapa beda terjemahannya dengan tulisan yang diterjemahkan dengan aslinya kan begitu, iya kan? Nah, kalau ranahnya di situ, otomatis kan abang harus bertanya sebenarnya ke LAI bukan ke saya. Tapi kalau secara gini, Bang, bentar. Tapi kalau secara eksplisit ayat itu sudah menjelaskan bahwasanya Maria di situ menuju kepada ibunya Yesus. Baik, Bang, sebentar ya. Sebentar kepotong. Selamat siang Onis, Barbas dan pengikut lurus. Onis dari mana? Islam Kristen atau gimana? Onis. Bang pengikut lurus tau ya. Bentar, Bang ya, pengikut jalan lurus. Sebentar, Bang Da. Bang Ornis. Apa-apaan ini Ornis ini? Lanjut. Nanti Bang Ornis bisa dengan Kang Dito atau Bang Mahadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku ganteng Mahadewa. Yang dia menyudut ya, disudut. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Fik. Udah, ini pertanyaan ketiga atau balik bertanya ke aku lagi nih? Boleh bertanya lagi, boleh, Bang, boleh. Boleh. Saya boleh bertanya, boleh. Gantian ya kan? Iya, boleh, silakan. Aku suka ditanya soalnya. Oke, siap, Abang, siap. Menurut Al-Quran, firman itu hanya sekedar kata-kata atau firman itu hidup, Bang? Firman itu sifat yang melekat kepada zat. Ya, enggak, maksud saya firman itu kan, setuju Abang, itu perkataan Allah kan begitu ya? Setuju nggak? Iya, firman itu sifat Allah. Iya, maksudnya itu perkataan kan begitu maksudnya? Perkataan. Atau kalimah kan begitu ya? Maaf kalau salah. Okay. Lalu kalimah Allah itu dia memiliki hidup atau hanya sekedar kalimah? Sifat itu nggak ada sifat alahiyahnya. Maksudnya begini, Abang harus bedain dulu pemahaman kita mengenai firman di Islam dan di Kristen. Kalau di Kristen kan itu logos itu hidup. Kalau di kami, kalam itu tuh yang melekat kepada Allah. Karena begini, Bang, kami maknanya itu sebagai sifat. Sama seperti halnya kalau Abang melihat putihnya kulit, putihnya tembok, putihnya awan, sama putihnya bulu angsa misalnya. Kalau putih itu nggak melekat pada objek, pada zat ya, pada kata bendanya, putih itu nggak ada, Bang. Makanya kami tuh memaknai itu sebagai sifat. Manusia pun punya kalam juga. Manusia itu, karena perkataan manusia itu sifat. Macam-macam manusia itu berkata-kata tuh
Manusia itu berkata-kata karena itu sifatnya. Nah, pada saat kita berbicara soal Allah, kalam Allah itu pun sifat gitu. Itu yang melekat kepada Allah. Nanti penjabarannya tuh di dalam kitab. Nanti penjabarannya tuh kalau kita lihat di dalam kitab Aqidatul Awam, al-kalamu bila harfin wala sautin. Kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Iya, maksud saya dalam artian dia hidup atau tidak, itu maksudnya yang saya mau dapatkan supaya kita akan dapat perbedaannya gitu abangku. Itu yang saya maksud. Saya kalau dikatakan artinya, sifat, saya mau jawab abang. Kalau dikatakan sifat itu hidup atau mati, gimana juga ya aku cara menjelaskannya ya? Makanya saya sifat bukan zat. Makanya gini Bang Alfi. Makanya gini. Sebenarnya perbedaan kita itu sebenarnya simpel sebenarnya. Di situ-situ sebenarnya udah apa perbedaan kita, sehingga kita kan nggak perlu bertentang sebenarnya, karena pengertian dasarnya kita mungkin atau berbeda atau gimana. Makanya saya tanya sama Bang Alfi kan begitu. Bang, yang abang pahami sebagai firman di kitab abang itu logos kan, betul? Ada hologos, sang firman bang. Iya hologos, baik hologos ya. Iya betul. Nah ada masalahnya hologos. Iya, masalahnya. Oke, siap. Izin ya. Aku buka kamera lagi nih. Oke, siap. Aku maaf ya nggak bisa buka kamera ya, Bang Host ya. Akun kecilku ini masih baru. Baik. Gini teman-teman moderatorku tersayang, yang menghujat-hujat typingannya itu dibisukan, kalau masih juga ada ngeyel, dijambak aja suruh naik. Iya, jangan dihujat lah saudaraku. Waduh. Ya, teman-teman, lanjut. Terima kasih. Nah, kita kan berbicara hologos nih. Kalau kita buka di Yohanes 1:1, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Hologos, kalau kita lihat di Hebrew-nya, kan di sini jelas ya, Bereshit haya hadafar. Logos itu adalah dafar Elohim. Ini mohon maaf aku kalau ketinggian ya, tapi kita harus bedakan dulu. Firman itu adalah apa yang setelah diterjemahkan oleh Lai. Kalau kita berbicara soal dari sumber primernya dari bahasa asli, firman yang ditujukan kepada Yesus adalah hologos atau sang logos, yang di dalam bahasa Hebrew-nya itu hadafar, yaitu dafar Elohim. Betul. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1:3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ditafsirkanlah bahwasannya segala sesuatu itu tercipta karena logos, betul? Betul. Nah, begini bang, pada saat logos ini kita ketahui dia adalah non atau kata benda, kita bisa mengetahuinya bahwa daya cipta dari kata logos itu ya memiliki kata kerja legei. Misalnya di dalam Matius 4 butir yang ke-6, kai legei auto, atau kita lihat di dalam terjemahnya itu, lalu berkatalah kepadanya. Nah, berkata di sini menggunakan kata legei yang adalah kata kerja dari bentuk kata kerja dari bentuk kata benda logos tadi, gitu kan ya. Nah, berbicara soal perjanjian lama, pada saat kita membaca Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Elohim jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Elohim di sini ini dia menggunakan eipennya bukan legeinya. Kai eipen hoteos geneteto pos kai egenetopos. Di sini Tuhan menciptakan terang menggunakan eiponya. Eipen ini adalah kata kerja dari kata eiponya. Yang kalau kita lihat di dalam bahasa Hebrew-nya pun, di dalam bahasa Ibrani pun dikatakan di sini Wayomer Elohim Yehi Or Yehi Or. Wayomer di sini adalah berakar dari kata Amer Elohim, bukan Dafar Elohim. Jadi Tuhan menciptakan terang pada Kejadian 1 ayat yang ketiga tidak menggunakan logosnya bangku, tapi menggunakan eipennya atau eponya, bukan menggunakan Dafar, tapi menggunakan Amer Elohimnya. Iya betul. Sampai sini jelas. Jadi jelas. Kita hanya memaknai. Jadi yang saya maksud itu bang. Oke silakan. Yang saya maksud itu Bang Alfi, biar saya dapat perbedaannya sih, saya tidak ibaratnya mau menarasikan Bang Alfi mau menjelaskan yang itu, saya udah paham di situ. Yang saya mau tanya itu sebenarnya lebih kepada pemahaman Abang sebagai seorang Muslim. Apakah firman itu hanya sekedar kata-kata, atau adakah hidup di dalam kata-kata itu begitu Bang? Itu sebenarnya.
Firman itu sifat, Bang. Kalau ditanyakan sifat itu hidup atau tidak, ya hidup itu pun sifat artinya. Al-Hayyah itu sifatnya Allah. Iya, maksud saya secara eksplisit dia Ya Hayyu hidup. Qayyum. Yang maha hidup itu Allahnya, Bang, bukan firmannya gitu. Firman itu sifatnya. Sama seperti kalau dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi yang Berarti mendapati sifat, berarti yang mendapati sifat maha hidup ini adalah zatnya, Bang, bukan sifatnya. Iya, makanya Gitu, saya Bang. berarti ibaratnya Bang Alpi mengatakan bahwa firman itu pada saat sesudah ada firman itu hanya pada saat Allah berkata-kata, begitulah kira-kira ya. Bukan hanya ada, Bang, firman itu yang melekat. Melekat, Gini, ya? Bang, ini kan putih, Bang. Ini ubin ini putih. Kalau nggak ada ubin ini ada nggak putihnya, Bang? Tangan saya nih misalnya, tangan saya anggap aja putih. Kalau nggak ada tangan atau kulit saya ini ada nggak putihnya? Tembok tuh putih. Kalau nggak ada temboknya ada nggak putihnya? Kami memaknai firman itu sebagai sifat, Bang. Iya, Sama makanya seperti saya bilang. halnya putih tadi. Kalau nggak ada zat sandarannya atau benda atau objek sandaran terhadap sifat tersebut, sifatnya nggak ada, Bang. Iya, saya Gitu. paham di situ. Nah, kita berbedanya. Kalian kan memaknai firman yang berasal dari kata logos. Ini kan logos itu non atau kata benda. Makanya sifat maha hidup atau matinya itu kan bisa disematkan kepada kata benda. Sementara sifat itu bukan bisa dipertanyakan dia hidup atau mati, tidak. Yang bisa dipertanyakan tuh objeknya, zatnya gitu. Bagaimana mungkin pada saat sifat itu ditanyakan dia itu hidup atau tidak, sementara zat yang melekat terhadap sifat tersebut, ya, atau sifat yang melekat pada zat tersebut itu memiliki sifat al-hayyah juga atau maha hidup. Gitu loh, Bang. Oke, saya udah paham. Oke, siap. Oke, makasih. Kalau ada teman-teman yang lain mau lanjut boleh ya. Saya mau dengar juga sambil ya. Saya udah dapat yang poin daripada Bang Alpi. Makasih Bang Host, Bang Bang Kaisar ya, makasih ya. Jadi kalau ditanyakan soal Allah, Allah itu lizat al-wajibul. Allah itu lizat Harga apa nyalai, al-wajibul. Kaisar? Aku si jutak leku. Oh, pas kali lah kita marlai, Mama berusiaan pula. Wah, udah teleku. Iya. Tinggal di mana, Lai? Sekarang di Riau. Oh, di Riau ya, aku di Jogja, aku di Jogja. Oke, Lek. Udah gitu Ceritakan doang. dulu sama Alpi. Lanjut, Pi. Coba biar yang di bawah juga mendapat edukasi. Iya, teman-teman. Dengar dulu lah, aku kalau ada yang lain, yang teman-teman Kristen boleh lah. Allah itu memang memiliki kalam. Namun karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan apapun, dan Allah itu mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan ciptaan yang baru. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah juga ya, bahkan di dalam beberapa golongan lainnya di dalam Islam hampir menyeluruh, bahwasannya tentang kalam dikatakan al-kalamu bila harfin wala sautin, kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Gitu. Jadi pada saat Allah itu berirodah kun, maka terjadilah gitu. Bukan berarti Allah itu mengucapkan kun, tidak, karena apa? Itu sama saja menyentarakan Allah dengan apa-apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Tukang sihir pun kadang-kalanya, ya, ini kita berbicara soal di dalam akidah Islam ya. Tukang sihir pun berbicara satu huruf pun akan ada terjadi sesuatu gitu. Nah, Allah itu lebih berkuasa daripada itu. Makanya dikatakan kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Allah cukup berkehendak, ya, berkehendak ingin terjadi sesuatu, maka terjadilah sesuatu tersebut. Bahkan pada saat kita meminta, misalnya kita meminta, ya Allah turunkanlah hujan hari ini, gak hujan pun hari ini, itu adalah bentuk kehendak Allah juga. Semaha kuasa itu Allah sehingga tidak bisa disetir oleh makhluknya. Jadi tidak terjadi pun sesuatu yang telah kita semogakan misalnya, itu adalah bentuk kehendak Allah juga. Gitu ya teman-teman ya. Perlu dipahami sekali lagi bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un.
Maha suci Allah dengan apa yang diserupakan oleh makhluk-makhluknya. Seperti yang dituduhkan orang Yahudi itu ya, Alfiah, bahwasanya Yesus adalah tukang sihir, kan begitu tuh. Makanya teman-teman, ini kayak Riris bertanya, tukang sihir ngeri. Kau tidak membaca. Yesus itu dituduh tukang sihir. Baca banyak Biblemu. Lanjut Bang, pengikut jalan lurus. Ada yang mau ditanyakan atau langsung sama Bang Dewa dan Kang Dito? Silakan. Siapa masuk nih? Ini betulan Erwin. Ya, Erwin. Selamat siang Erwin. Nanti kayak stang Mio lagi bengkok. Erwin. Kalau belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya lagi Bang Kaisar? Boleh Bang. Boleh kali Leku. Biar agak rame ya kan? Biar agak rame ya. Tapi tadi saya apa pertanyaan sekarang? Apa topik yang sedang didiskusikan? Oh, abang yang mau lanjut. Tuhan, saya baru masuk. Silakan. Coba pengikut. Aku pengen tahu di dalam Matius 26:18 itu siapa itu tokohnya? Matius 28 ayat 18. 26. Yesus ya tokoh 26. Matius 26:18. Matius 26 nomor 18 ayat 18. Bang Kaisar. Iya, monitor Abang dah. Ya, kalau misalkan yang di bawah ada yang menghujat, diblokir. Setuju ya? Setuju. Kalau wajah menghujat gimana? Blokir jangan. Soalnya si Peri ini wajahnya penghujatan. Iya. Bang Peri. Bang pengikut. Coba tunjukkan kalau saya menghujat. Apa yang saya hujat? Wajah ente menghujat. Coba open cam. Coba tunjukkan. Coba apa yang saya hujat? Yang gua bilang itu wajah ente menghujat. Coba tunjukkan deh wajah ente. Coba tunjukkan. Bukan abangnya menghujat, wajah abang gitu loh. Wajah ente menghujat itu. Wajah saya. Ya, coba tunjukkan deh. Kalau cuma wajah itu kan itu namanya berburuk sangka. Kamu itu kan berburuk sangka. Tahu pula dia berburuk sangka lah. Enggak tahu buruk sangka apa yang dari mana. Kita bingung. Matius berapa? Bang? 26:18. Coba open cam dulu supaya enak kita ngelihatnya. Gua buktikan sedikit lah mungkin lah Bang Peri. Wajahnya ini menghujat ini orang. Ini ciptaan gagal, ini ciptaan Tuhan gagal. Yesus berbilang kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru untukku. Waktuku hampir tiba di dalam rumah mula. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kenapa? Apa permasalahannya ini? Aku tadi nanya si Anu di situ siapa? Ya di situ tidak disebutkan ya siapa itu, cuma di seseorang lah. Di situ dibilang ya kan ya sama dengan seseorang tidak diketahui. Oh berarti Yesus nyuruh ke murid-muridnya memasuki rumah orang yang tidak diketahui siapa? Atau gimana? Masa terlalu rumah orang siapa atau pakai rumah orang? Dan katalah. Ya? Ini dibilang kan? Masa masuk ke rumah orang yang nggak diketahui sih itu namanya maling itu. Itu begal rumah itu. Siapa? Loh, kalau nggak diketahui siapa orangnya, begini. Tangkap Pak RT lah kalau masuk rumah orang nggak kenal. Oke, begini. Ketika kita bertamu kepada orang yang kita tidak kenal, kan ada tata caranya, kita ketuk pintu. Kalau pintunya tidak dibuka ya jangan masuk lah. Kalau kita masuk dengan paksa itu maling. Tapi kalau kita masuk dengan baik-baik, kita ketuk. Tapi kalau tidak ada jawaban kan kita tidak usah masuk lah. Kita diberikan akal, pakai akal lah. Iya, sekarang rumah yang didatangi ini kan tidak diketahui rumahnya siapa, betul? Ya, memangnya kenapa kalau orang tidak diketahui rumahnya kan kalau kita